kemarin. Jadi bila di sini ada yang kosong, kita di swab kedua ada yang kosong, maka majunya begini. Berhenti dulu. Baru kemudian beberapa saat baru bergerak lagi. Jangan kemudian pas mutatalia berkesinambungan tidak 3 kali. Makanya berarti ini membatalkan apa? Salat. Seperti itu. Baik. Oleh mazhab Maliki, hadis-hadis yang seperti ini hanya dijadikan sebagai bagian dari kekhusyuan, tidak mengganggu keabsahan sholat. Makanya kalau dalam mazhab Maliki itu bergerak lebih dari 3 kali gak ada masalah. Pantumannya hanya yang penting masih tetap dalam posisi sholat. Sekiranya orang melihat kepada kita yang lagi sholat, bahwa kita dianggapnya masih sholat, begitu ya. Ya tapi kalau misalnya gerakannya pas asilat, ngocol kembangan, yaitu orang melihat kan, ngocol kembangan orang, itu sudah batal. Meskipun mazhab Maliki, Pak Nur. Jadi sekiranya orang yang melihat itu, oh ini sholat, itu gerakan apapun tidak membatalkan sholat. Guru wode remah itu sekiranya orang melihat dianggapnya masih melaksanakan sholat, maka sholatnya masih tidak batal. Ulama mengatakan oleh karena itu sholat paling khusyuk itu sholatnya Syafi'i, orang yang bermadhab Syafi'i. Kenapa? Karena nggak boleh bergerak lebih dari 3 kali. Jadi detin paling khusyuk. Mun ulama apa madhab yang lain itu tuh ligulian, kadang sambil ngelak ketika itu duduk, kadang sambil ngelak tisu untuk ngelap wajahnya dan seterusnya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu kan membatalkan. Raddallahu alaihi salatah, maka Allah menolak atasnya salatnya. Rawahu Tabarani fil Kabir an Abi Darda wal haditsu dha'ifun. Perlu diingat-ingat lagi ya, kalaupun di dalam Al-Jami'us Shaghir ini dikatakan wal haditsu dha'ifun dan hadis ini adalah hadis dhaif, maka itu sebetulnya enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Beliau Al-Imam As-Suyuti tidak meletakkan sebuah hadis dalam kitabnya ini Al-Jami'us Shaghir kecuali yang bisa diterima. Yang bisa diterima meskipun hadis dhaif. Hadis dhaif itu kan bisa diamalkan dengan beberapa persyaratan. Di antaranya lam yashtadda dha'fuh, agar kedhaifannya tidak keterlaluan. Misalnya Pak Nur, contoh kedhaifan yang tidak keterlaluan itu dhaif gara-gara keirsalan. Mata rantai sanad ini Pak Nur kan harus nyambung. Tidak boleh ada yang blacklink. Ya. Dari sahabat ke tabi'in, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'in, begitu. Kalau kemudian dari tabi'in langsung ke Rasulullah, ini namanya terjadi keirsalan. Tabi'in, Al-Imamul Hasanul Basri misalnya bilang, qala Rasulullah SAW, tanpa menyebutkan sahabat siapa yang memberi hadis itu kepada beliau, menyampaikan hadis itu kepada beliau. Berarti ini terjadi keirsalan. Namun kalau misalnya yang mengatakan seperti itu tabi'in yang thiqah, semisal Al-Imamul Hasanul Basri, maka ini termasuk hadis mursal yang yakhaffu dha'fuh, kedhaifannya itu lemah. Karena ini kan seorang tabi'in yang thiqah terpercaya, nggak mungkin dia itu mengada-ada sebuah redaksi yang sebenarnya tidak disabdakan oleh Habibuna Muhammad. Namun dalam ilmu mustalahul hadis ada yang kurang, apa itu?
Nah, perawi yang menyampaikan kepada beliau tidak disebutkan. Taib. Jadi diantaranya itu, apabila kedhaifannya tidak yashtad, lam yashtad dha'fuh, maka boleh untuk dipakai. Satu. Yang kedua, syaratnya hadis dhaif ini bisa dipakai, Pak Karyo, idza lam yata'allaq bil ahkam, jika tidak berkaitan dengan hukum halal haram. Misalnya, ya, ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa kepiting itu haram, misal ini ya, ini bukan contoh real, contoh buatan saja. Ada hadis yang menyatakan kepiting itu haram misalnya. Kok terjadi kemursalan, Pak Nur? Maka tidak diterima sudah. Tapi kalau persoalan afdaliyatul amal, keutamaan amal, misalnya siapa orang yang melaksanakan sholat duha, maka dibukakan kepadanya pintu rezeki. Ini gak ada hubungannya dengan halal haram, hanya berhubungan dengan keafdaliyahan amal. Yang seperti ini meskipun dhaif, monggo untuk diamalkan, boleh. Fil manaqib, di dalam hadis yang menerangkan tentang kemuliaan seseorang, ya, kemuliaan Sayyidina Abu Bakar, kemuliaan Sayyidina Umar, kemuliaan Ahlul Yaman, kemuliaan Ahlul Madinah, kemuliaan Ahlul Mekkah, dan seterusnya, maka meskipun hadisnya hadis dhaif, tidak mengapa, boleh diamalkan. Ya, misalnya ada sebuah hadis yang berbunyi begini, al-haqqu ma'a Umar haitsu dar, kebenaran senantiasa bersama Umar kemanapun ia pergi. Maka yang seperti ini meskipun hadisnya hadis dhaif, tidak mengapa untuk kita amalkan, karena tidak berkaitan dengan halal haram, tapi hanya berkaitan dengan al-manaqib. Nah, syarat yang paling utama juga agar ketika kita melaksanakan konten hadis dhaif itu tidak serta-merta diyakini 100% bahwa ini adalah hadis. Contoh, ada hadis yang menerangkan misalnya tentang sholatul awwabin. Sholatul awwabin, sholat ba'dal maghrib wal isya, bainal maghrib wal isya. Sholatul awwabin, ya, sholatul sholihin misalnya, ya, sholatul sholihin misalnya. Sholat awwabin itu sholatnya orang-orang soleh. Lalu kita mau mengamalkan itu, maka mengamalkannya atas dasar jangan-jangan ini betul dari Nabi. Jangan diyakini, oh ini memang betul dari Nabi. Kenapa demikian, Pak Nur? Karena khusus untuk penisbatan redaksi, amal, atau apapun kepada Rasulullah, itu tidak main-main ya kawan. Ada hadis yang menerangkan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang Rasulullah lah, tapi kita hanya hati-hati, jangan-jangan ini betul dari Nabi. Man kalau tidak dilaksanakan, kalau memang betul dari Nabi. Atas dasar itu ya. Dan masih banyak syarat-syarat yang lain dikemukakan oleh Abu Yazid Muhammadul Maliki dalam kitab beliau Al-Manhulul Latif dengan spesifik ya, karena memang beliau bidangnya itu dalam hadis ya ikhwan. Jadi di dunia ini, di zaman di abad 21, nggak ada seseorang yang lebih alim di dalam bidang hadis daripada Abu Yazid Muhammadul Maliki. Karya-karya beliau itu memang spesifik dalam masalah hadis. Beliau itu, kalau informasi dari guru saya Al-Habib Al-Idrus, beliau berkeinginan untuk menulis kitab yang lebih besar daripada kitab Al-Manhulul Latif. Namun Fatathul Maniyah, keduluan beliau meninggal,
maka tidak terrealisasikan. Meskipun sudah dilaksanakan Pak Nur. Ini penting ya. Saya di Maktabah Al-Markaziyah istilahnya itu, saya pernah melihat manuskrip yang ditulis oleh anak-anak santrinya Buya. Saya lihat kayaknya tulisannya Ustaz Zaki Probolinggo, yang isinya itu kitab ilmu mustalahul hadis, lebih tebal daripada Al-Manhulul Latif itu. Namun masih belum sempurna. Jadi karya-karya Abu Yazid Muhammadul Maliki yang jumlahnya 79 yang sudah diterbitkan itu, yang sudah dicetak, itu hanya sebagian. Adapun karya beliau yang belum dicetak jauh lebih banyak, Pak Karyo, jauh lebih banyak. Ada yang sangat menarik itu ya kawan, judulnya Al-Ghairah ala Rasulillah, cemburu atas Rasulullah. Taib menceritakan tentang kisah-kisah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama yang lain, bagaimana kisah mereka, kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal. Jadi ini berangkat dari hadis man qama fi sholati faltafata raddallahu alaihi salata. Qala man qama maqama riya'in. Barakallahu fikum. Airut. Fi maqatillah. Allah, man qama maqama riya'in wa sum'atin, siapa yang berdiri dengan berdiri riya, atas dasar riya, wa sum'atin dan sum'ah. Riya ingin dilihat orang, jadi ingin dipuji orang lewat penglihatan, itu namanya riya. Wa sum'atin dan sum'ah, ingin dipuji orang lewat jalan didengarkan. Bedoreng adon penyaman, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, penyaman. Allahu akbar, kira-kira mot kira saya adan. Diteliti, ternyata di masjid itu ada mertuanya. Dia ingin didengarkan azannya, bahwa azannya itu merdu. Itu namanya sum'ah. Jadi kalau ingin dipuji karena ingin dilihat kebaikannya, itu ya ikhwan namanya riya. Fa innahu, maka sungguhnya orang itu fi maqatillah, di dalam murka Allah, hatta yajlisa, sampai ia duduk. Masya Allah. Jadi mun mancing dalam keberadaan riya, mancing dalam keberadaan sum'ah, maka dia terus dimurkai oleh Allah sampai apa? Dia duduk. Ada sebuah hadis yang menerangkan begini. La yadkhulul jannata, mungkin di sini ada juga ya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seorang manusia yang di dalam hatinya ada sebiji wijen. Sebiji wijen. Tapi sebiji wejan, darah itu ya kawan, diterjemahkan sebiji wejan itu karena terjemahannya ulama dulu, karena dulu dianggapnya tidak ada yang lebih kecil daripada wejan. Wijan apa wijen? Wijen. Wa illa, zarrah itu adalah sesuatu yang kecil. Makanya kalau ulama kontemporer menerjemahkan zarrah dengan terjemahan kadang-kadang diterjemah dengan molekul. Tidak akan masuk surga seorang manusia yang di dalam hatinya ada sebesar molekul daripada kesombongan. Daripada kesombongan. Dulu ketika saya masih mondok di Haribaan, Abina Ki Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, beliau memberi pekerjaan rumah PR ya kepada kita. Pekerjaannya, PR-nya begini, hati hikaman min hadzal hadis. Datangkan hikmah-hikmah apa yang bisa dipetik dari hadis ini. Itu saya masih sangat ingat ya kawan.
yang paling diterima oleh Abi Yahya pekerjaannya saya itu. Ketika saya mengatakan li'annal kibra yajurru sahibahu ila sifatin dhamimatin ukhra. Karena kesombongan itu menyeret pemiliknya, menyeret orang yang sombong tersebut kepada sifat lainnya yang jelek. Coba panjenengan perhatikan. Termasuk yang kita bicarakan dalam hadis, riya dan sum'ah. Itu kan dasarnya karena sombong. Kenapa orang itu ingin dilihat ketika beribadah kepada Allah? Karena dia merasa ibadahnya sudah paling top. Wah, tang ibadah khusyuk, tang panjang khusyuk. Ah, berema? Ada sombongnya. Sehingga sombong itu melahirkan riya. Sum'ah, azannya ingin didengar orang, bacaan Al-Qur'annya ingin didengar orang. Kalau kita teliti, dasarnya kan kesombongan. Tang bacaan nyaman. Berapa? Ya tang bacaan Al-Qur'an fasih. Ada kesombongan dalam hatinya. Maka lahirlah sifat sum'ah. Taib. Apa lagi? Riya, sum'ah. Terus rakus. Apa sih bahasa Arabnya rakus itu? Toma. Toma itu kan ya ikhwan gara-gara kesombongan. Dia sombong merasa bahwa dia yang pantas untuk mendapatkan anugerah dari Allah. Entah itu uang atau harta-harta yang lain. Sehingga muncullah ketamaan. Hasud, apalagi hasud, dengki. Kenapa orang mak dengki? Karena beda sombong. Beda tetanggana, perengkusi Allah Ta'ala, ibri rezeki, kelar melem motor, dengki aban. Kenapa bisa dengki? Karena dia sombong. Dia merasa bahwa anugerah itu tidak pantas dimiliki oleh si tetangga. Tapi yang paling pantas adalah dimiliki oleh dia. Ya Rabb, inovasi yang disekan di tetangga gua, si paling pantas gula si oleh. Berapa? Makanya mas dengki kan gara-gara dia menganggap bahwa dirinya lebih pantas mendapatkan anugerah dari Allah tersebut dibanding tetangga atau sahabat yang ia iri, yang ia dengki kepadanya. Baik. Makanya sangat tepat sekali ketika Nabi bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji molekul, ada sebesar molekul ya kawan daripada kesombongan. Li'annahu yajurru ila sifatin damimatin ukhra. Karena kesombongan itu menyeret pelakunya kepada sifat kejelekan yang lain, kepada penyakit hati yang lain. Makanya yang mencelakakan orang-orang yang celaka kemudian direkam oleh Allah dalam Al-Quran itu semuanya kesombongan. Fir'aun. Apa mak pas berengkusi Allah Ta'ala yang celaka? Karena sombong. Semua-muanya dari person-person yang direkam oleh Allah di dalam Al-Quran yang kemudian dicelakakan oleh Allah dengan azab, itu yang mencelakakan mereka adalah kesombongan. Nah demikian juga riya dan sum'ah ini dipicu oleh kesombongan orang yang menderitanya. Na'udzubillah. Rawahu Tabarani fil Kabir an Abdullah Al-Khuzai wal haditsu hasanun. Barakallahu fikum. Ya Pak Ji. Mangqabbala, siapa yang mencium baina ainai, di antara kedua mata ummihi, ibunya, kana lahu, maka ada baginya sitran, penghalang, minan nar, dari api neraka. Qabbala
itu begini, Pak Nur, qabbala ini, mengecup ya, mengecup. Ini yang sunnah. Jadi kita sunnah mentakbil yadal ulama begini. Taib, kita disunahkan mentakbil yadal walidain, tangan kedua orang tua, yadal ustad, gini. Adapun yang dilakukan oleh Indonesia itu tidak sunnah, keliru. Kebanyakan ya, tapi sebagian juga ada yang benar. Karena yang dilakukan adalah syammuh, ya kan? Enggak ada di hadis itu yang apa juga di kitab-kitab fikih sunnah ya syummu yadal ulama, enggak ada. Sunnahnya taqbil yadil ulama. Jadi yang benar gitu. Itu yang benar. Ya, ini tolong anggota pengajian Mukhtarul Ulum jangan sampai keliru gitu. Makanya diharamkan seorang perempuan mentakbil yadar rijal walau kana syaikhahu. Jadi seorang perempuan tidak boleh mentakbil tangan seorang laki-laki meskipun laki-laki itu gurunya. Santriwati kepada kiainya nggak boleh. Karena begini, takbil itu. Taib. Itu menurut jumhur ulama. Menurut jumhur ulama ya ikhwan. Ya meskipun ada sebagian dari Hanafiyah memperbolehkan, tapi jumhur ulama mengatakan tidak boleh mentakbil yadal ulama. Ya beda dengan ulama-ulama kontemporer sekarang, Yusuf Al-Qardawi, kemudian Syekh Ali Jum'ah itu memperbolehkan ya karena asal amina minal fitnah katanya ya. Amina minal fitnah. Tapi kita sebagai pengikut mazhab Syafi'i lebih baiknya kalau laki dan perempuan yang ajnabi maka lebih baik jangan bersalaman, jangan apalagi sampai takbil, jangan sampai. Tapi repotnya ya seperti yang saya lakukan 2013 saya pulang ya ke Bondowoso ini, lalu saya terapkan isi kitab itu, gak mau disalami seorang perempuan karena di dalam kitab-kitab begitu, gak boleh salaman laki dan perempuan meskipun gurunya. Ya utamanya kalau kepada santri mungkin gak ada masalah, mereka bisa menerima. Tapi yang parah ini ya kan yang menjadi bahan perbincangan ketika saya menolak untuk disalami ibu-ibu muslimatan di desa. Mata pada ya setia ya, kesepo berengkei ngoda ya. Keras mungkin ngoda, ekstrim. Tandoi salami mun setia. Orang yang kepatek. Begitu suara-suara ini. Aduh, ini malah. Jadi padahal saya kira saya lebih lebih inklusif daripada abah saya. Kalau abah itu eksklusif banget itu. Ya. Saya pikir saya sudah lebih inklusif, tapi masih dibegitukan sama orang. Ya apa boleh buat? Akhirnya ya kita nerima ikut taklid kepada yang memperbolehkan saja. Ala kulli hal kembali lagi kepada takbil. Takbil itu gini. Jadi menggunakan asyafatain, dua bibir. Bukan menggunakan al-unfu, hidung, tapi menggunakan asyafatain. Itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan kita disunahkan untuk mentakbil dahi daripada ibu kita. Dahi daripada ibu kita. Taib. Sebagai ungkapan ya birrul walidain kita kepada ibu kita. Kemudian juga disunahkan untuk mentakbil wajah ulama jika mereka itu wafat, sunnah hukumnya. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada beberapa sahabat dan sahabat kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah meninggal, maka datang Sayyidina Abu Bakar kemudian mengecup kening Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dahi Rasulullah. Seraya Sayyidina Abu Bakar mengatakan, Ya Rasulullah, tibta hayyan
wa mayyita. Engkau harum, engkau mewangi ya Rasulullah dalam keadaan hidup dan dalam keadaan meninggal. Baik. Rawahu Ibnu Adi wal Baihaqi fi Syu'ab an Ibni Abbas wal hadits dhaifun. Barakallahu fikum. Damuhu an Ibni Mas'udin wal hadits hasanun. Man qatala hayatan, siapa yang membunuh seekor ular, faka'annama, maka seakan-akan qatala, membunuh siapa man, rajulan, kepada laki-laki, musyrikan yang musyrik, qad halladamuh, yang telah halal darahnya, yakni seorang musyrik yang musyrik harbi, kafir harbi. Siapa orang yang membunuh ular, maka sama seperti membunuh orang kafir harbi oleh genjeren. Rawahu Ahmad an Ibni Mas'udin wal haditsu hasanun. Taib, namun ada etika-etika yang sudah disampaikan oleh Habibuna Muhammad dalam hadis yang lain ketika kita akan membunuh ular. Di antaranya kita harus mengatakan terlebih dahulu, kalau kamu jin maka pergilah. Kalau kamu bukan jin maka akan saya bunuh. Nah, taib. Jadi setelah itu kok masih belum pergi, pateh. Jangan dengarkan orang kemudian pencinta ular. Apa kalau istilahnya sekarang itu? Pencipta reptil, pencinta ular. Harus macam-macam. Ular tay beki pateh. Sedengar ular mun ngetelak soko. Ngike. Jadi kan lebih eman ka ular itu bangga manusia. Ini kan terbalik ya kawan. Jadi wasakharna alaikal jibal wasakhara. Aku peruntukkan alam semesta ini untuk manusia. Semuanya kalau berbahaya untuk manusia sudah kita bunuh. Jangan dengarkan itu. Kemudian orang mengatakan, wah macan jangan dibunuh. Termasuk yang dilindungi. Dilindungi. Manusia tak dilindungi. Macam-macam. Kecuali kalau mereka bilang begitu, lalu ada jaminan bahwa macan itu tidak makan manusia. Ular itu tidak menggigit manusia. Jadi alam semesta ini untuk manusia, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Dan banyak Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerangkan dalam Al-Quran bahwa alam semesta ini ditundukkan oleh Allah untuk manusia. Maka kita sebagai manusia boleh menyembelih kambing untuk makanan kita. Kita boleh menyembelih ayam, kita boleh menyembelih sapi untuk kita. Rekan pas pencinta sapi pas ngucap taule pak aja. Ini kan ya ini harus difahami. Jadi kita memang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Kita harus bersikap dan berbuat ihsan kepada segala sesuatu di alam semesta ini. Namun ya harus logis juga dong. Harus logis juga. Oh, karena sudah terjadi kepunahan ular piton, maka pemerintah misalnya membuat regulasi ular piton dilarang untuk dibunuh. Sedangkan ular piton itu bisa membunuh manusia dan membahayakan bagi manusia. Ini kan terbalik. Jadi lebih sayang kepada ular daripada manusianya. Dan begitu juga hewan-hewan yang berbahaya lainnya. Jadi ular ini kata para ulama hanya merupakan pantuman. Intinya hewan-hewan yang membahayakan bagi manusia. Sunnah untuk dibunuh. Meskipun membunuhnya pun ada etika-etika yang harus dijalani. Di antaranya barusan yang sudah saya sebutkan. Dan di antaranya lagi gak boleh disiksa. Gak boleh disiksa dengan api. Ya langsunglah. Tetak leerang umpamana.
Jangan masih dibuat mainan seperti kita ketika masih kecil dapat ular itu dibuat mainan ya kawan. Ya, ki yorot, ki beremah, ki peteka besi panas, macam-macam. Itu yang nggak boleh. Jadi katabal ihsannya gitu. Makanya Nabi kemudian melanjutkan, fa idza qataltum fahsinul qitlah. Kalau kamu membunuh, terpaksa harus membunuh, ada ular, itu kan disunahkan untuk dibunuh, maka jangan disiksa. Ahsinul qitlah. Perbaguslah cara membunuhmu. Perbaguslah cara membunuhmu. Jadi ini hak asasi hewan menurut Islam. Apa sih kalau dalam ilmu modern itu perlindungan kepada hewan, apa istilahnya itu? Di perlindungan kepada hewan ya begitu dalam Islam. Qurla tak bahaya. Nah, kalau tidak berbahaya bagus itu. Misalnya di beberapa tempat itu kan dilarang untuk membunuh kera ya. Kayak di kera kan nggak bahaya ke manusia, boleh itu. Di arak-arak kayaknya ada tulisan begitu, dilarang memburu kera. Taib. Dilarang berburu apa telkok itu bahasa Indonesianya. Dalkut namanya. Bangau. Bangau, dilarang membunuh bangau. Taib. Tapi kalau dimakan ya boleh kalau dimakan. Telkok paling nyaman menikahkan. Apalagi yang haram untuk dimakan tapi tidak berbahaya, bagus untuk dilindungi. Gagak, gagak, burung gagak ya, ya haram, tapi tidak bahaya gagak. Biawak, bahaya biawak. Berhalal juga dimakan. Tidak, yang haram seperti kera haram, tapi tidak bahaya bagi manusia, bagus untuk dilindungi. Lain sebagainya apa Pak Nur? Burung hantu, ya, burung hantu. Kucing. Wah, itu saya mulai, ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya dari kecil tuh pemburu kucing itu. Kenapa? Karena mangkel ke ini, saya dulu ngerawat apa namanya, ngubu cukok lembek di sini di sana. Kucing tukang ngakan nah. Ya, sehingga saya itu melebedil khusus untuk membunuh kucing. Dulu. Ya salan tibik ngakan anu cukok gitu ya. Ala kulli hal. Jadi tidak benar alasan karena melindungi hewan tapi kemudian mengesampingkan keselamatan manusia. Keselamatan manusia itu paling utama. Bahkan Pak Joko, Nabi pernah bersabda, siapa yang membunuh satu orang mukmin maka dosanya itu lebih parah daripada merobohkan Ka'bah beribu-ribu kali. Ka'bah dihancurkan, dibangun lagi, berobu boleh. Lebih parah daripada itu. Taib, kata Rasulullah SAW. Ya, keselamatan manusia itu yang paling utama. Namun, yaitu tadi ada etika-etika. Di antaranya kalau ular, dibilangi dulu. Kenapa khusus ular? Karena kata Rasulullah, jin itu senangnya berubah bentuk menjadi ular. Jin itu senangnya berubah bentuk menjadi ular. Guru saya mengatakan sebetulnya bukan hanya jin itu berubah bentuk menjadi ular, tapi yang paling senang dia berubah bentuk menjadi ular. Supaya kita itu tujuannya ingin membunuh ular, ternyata kena jin, supaya enggak terjadi seperti itu. Sayyidah Alawi Al-Maliki itu punya murid. Setiap asar pada hari Selasa atau hari tertentu gitu, kemudian dia tidak sadarkan diri, ajon. Ya enggak, sebedenam peleng, ajon. Lalu
dibawa ke dokter yang manapun gak bisa sembuh. Datang sahabatnya Said Alawi yang ahli ruqyah, ditanyakan oleh Said Alawi kepada temannya, ini nih saya punya murid, setiap asar di hari tertentu dia itu seperti ada yang nempeleng pas ajon pas. Lalu kemudian diruqyah sama si Syekh, dan ternyata yang diketemukan yang nempeleng itu jin. Yang nempeleng jin. Lalu kemudian sama si Syekh itu dikomunikasikan dengan jin-jin, ini kamu kan zalim kepada manusia. Lalu jin mengatakan, oh ini zalim kepada anak saya, sebagai balas dendam saya maka saya akan menzalimi dia. Loh kok bisa? Iya, ini sore di hari tertentu membunuh anak saya, padahal anak saya itu mengaji kepada Syed Alawi. Syed Alawi punya santri begitu dari roh halus, dari makhluk halus yakni jin, dan mengaji. Ketika mau pulang ke rumahnya itu berubah bentuk menjadi ular dan dibunuh sama santrinya Syed Alawi. Nah akhirnya si Syekh bilang, loh dia itu kan nggak tahu kalau yang dibunuh itu adalah jin, kalangan jin. Loh iya, kenapa dia nggak bilang seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah? Kalau kamu jin, pergilah. Kalau kamu bukan jin, maka akan aku bunuh. Kenapa tidak melakukan begitu? Itu sebabnya. Tapi akhirnya terjadi dialog ya kan antara si Syekh itu dengan si jin, dan akhirnya dia setuju untuk tidak mengganggu muridnya Syed Alawi itu lagi. Akhirnya sembuh. Yang dia pingsan setiap sore di hari-hari tertentu akhirnya sembuh. Begitu. Dan guru saya mengatakan tidak ada pengajian kecuali pasti yang mendengarkan itu ada unsur makhluk halus juga. Nggak tahu sekarang ini ada di mana, ini banyak jinnya juga yang ikut mendengarkan. Pernah ada seorang yang ya minas salihin datang ke saya, dan ketika itu saya sedang mengajar anak santri sana. Kemudian si salihin, saya mau berhenti gak boleh, lah lanjut kena si salih ini. Setelah saya ngajar, saya temui beliau, Masya Allah ya Kiai, tilmidukum laisa faqat minan nas. Oh ya Kiai, ya Habib ya. Bukan hanya manusia santrinya antum. Loh, iya Habib, iya, pakai bahasa Arab. Yang ngaji ke antum ada jin juga kan. Ada jin. Oh Habib, cukup nagoy Habib. Gitu. Kiai Nasir, Kiai Nasir itu termasuk yang punya kemampuan bisa merasakan kehadiran makhluk halus di sekitarnya. Taib. Kemarin ketika hallnya Habib Hasan Baharun, Abu Yazid Muhammadul Maliki, itu saya tempatkan bukan di Ampere Pak Nur makannya, tapi dalam rumah. Tumben ditempatkan di dalam rumah. Biasanya kan di ruang tamu di sini. Saya masukkan ke dalam. Masuk ke dalam rumah itu, kemudian setelah makan, dia bilang, ayo dah saya mau ke atas, gak enak ditunggu orang ini. Bah, orang yang ke Mesir, iya bedereng binin dina, tasib ya. Ada bedereng binin katanya, ada orang perempuan menunggui di rumah saya, bah macam-macam sir. Kalau di atas gak ada katanya, di atas, di depan gak ada, kalau di dalam katanya. Innalillah. Taib. Akhuna Ustaz Ja'far itu juga punya kelebihan, bisa merasakan kehadiran makhluk halus di sekitar beliau. Tapi baru terungkap ketika barusan Syawal kita mengadakan reuni dan cerita di pondok itu ada apa, dan kemudian diruqyah kepada Syekh dari Suriah, siapa namanya. Walhasil kemudian dikatakan kamu ini disenangi, rohnya kamu disenangi oleh jin. Disenangi oleh jin, jadi tampak menarik kepada jin, makanya kamu sering disapa oleh para jin. Dan tidak
tidak harus ditakuti, karena jin itu sama seperti kita, makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, selama mereka itu tidak melakukan hal-hal yang jelek, hal-hal yang jahat, zalim kepada kita, ada masalah. Baik, barakallahu fikum. Man qatala hayatan, man qatala hayatan aw aqraban, man qatala hayatan, siapa yang membunuh ular, aw aqraban, atau kalajengking, faka'annama qatala kafira, seakan-akan dia membunuh orang kafir. Rawahul Khatib an Ibnu Mas'udin wal haditsu hasanun. Aqrab, kalajengking ya kawan. Ya, karena sama-sama berbahaya itu. Mana lebih berbahaya Pak Joko? Kalajengking sama ular? Ular ya? Sama-sama ya. Tidak mematikannya. Katanya mematikan kayaknya, mematikan ular ya, lebih. Saya masih belum mendengar berita orang mati gara-gara disengat kalajengking. Kalau ular itu banyak. Bengkak kalajengking. Barakallahu fikum. Wazaghatan. Ghin ya Tahir, bukan ain. Wazaghatan. Man qatala hayatan, siapa yang membunuh ular, falahu sab'u hasanatin, maka baginya 7 kebaikan. Wa man qatala wazaghatan, siapa yang membunuh cicak, falahu hasanatun, maka dia diberi 1 kebaikan. Rawahu Ahmad Ibnu Hibban an Ibnu Mas'udin wal haditsu sahihun. Jadi kalau membunuh ular sudah kita bahas karena kebahayaannya. Tapi sekarang pertanyaannya, kenapa membunuh cicak itu juga disunahkan? Ya, di samping sekarang ada penelitian kontemporer, Pak Haji, ternyata cicak itu berbahaya juga. Ya, bisa menimbulkan penyakit apa begitu ya, ada penyakitnya. Ya, saya itu punya kitab Al-Ijazul Ilmi istilahnya. Ada yang pembahasan tentang cicak. Cicak itu bisa menyebabkan penyakit juga. Tapi kalau di kitab-kitab klasik dikemukakan begini, karena cicak ini punya sejarah kelam dengan kebaikan, ya, dengan kebenaran. Karena cicak ini pernah ikut meniup api yang dibakar oleh Namrud untuk membakar Sina Ibrahim. Saya kena tambah rabek. Tiupannya cicak itu gak ada artinya. Ya. Tapi karena dia memilih untuk bergabung dalam golongan orang-orang yang membenci kebenaran, inilah yang menyebabkan dia dalam tanda petik kemudian terkutuk sepanjang masa. Nah, ada 1 ekor burung. 1 ekor burung. Yang mana burung ini ya kawan, kemudian mengambil air dengan menggunakan paruhnya dan disemburkan ke api yang akan membakar Ibrahim. Apalah arti sebuah air, setetes air yang dilemparkan oleh burung dari paruhnya? Nggak ada pengaruhnya kepada api yang begitu besar itu. Tapi sampai sekarang burung ini ya kawan, haram untuk dizalimi, haram untuk dibunuh jika tidak untuk dimakan ya. Haram, kenapa? Ya karena dia menggolongkan diri dia ke dalam jajaran ahlul haq. Maka kita demikian ini sepanjang sejarah, Pak Nur. Untuk membela kebenaran, kita tidak harus memandang kalah menang. Tapi yang penting
kita itu memihak kepada kebenaran atau tidak. Ya, ada sering kita itu ya kawan membela kebenaran meskipun kita pesimis tuh kalah ya. Ya, tapi karena yang dinilai oleh Allah Ta'ala bukan kalah menangnya, tapi keberpihakan kita itu yang dinilai oleh Allah, maka kita tetap berjuang di sana. Tetap berjuang. Dan demikian sebaliknya, kita nggak boleh ya kawan dengan dasar ahlul batil itu sudah sangat memungkinkan untuk menang. Jadi kansnya untuk menang itu terbuka lebar. Dari segala sisi dia sudah diprediksi menang. Dari sisi kanan, sisi kiri, sisi depan, sisi belakang, atas, bawah, menang semuanya. Lalu kemudian kita berpihak kepada mereka, nggak boleh. Jadi kita ini keberpihakan kepada kebenaran itu yang akan dinilai oleh Allah, bukan kalah menang di dalam menentukan atau memperjuangkan kebenaran. Kalah menangnya kita itu kan tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Tapi keberpihakan kita yang menentukan. Fahadainahun najdain. Kamu diberi dua pilihan sama Allah. Berada di jajaran ahlul haq atau berada di jajaran ahlul batil. Kamu itu kan bisa memilih. Adapun kalau ke kemenangan, apakah yang menang itu ahlul haq atau ahlul batil? Sudah ditulis oleh Allah Ta'ala di Lauhul Mahfuz. Tayyib. Satu. Yang kedua, kalau semuanya ahlul haq ini pesimis. Semuanya pesimis. Ya itu yang garai kita kalah. Semuanya pesimis. Coba semuanya nggak pesimis, itu kan kekuatan besar. Baik. Semuanya pesimis bahwa Palestina bisa menang terhadap Israel. Karena menganggapnya kekuatan persenjataan Israel bukan hanya 2 kali lipatnya persenjataan Palestina, tapi 10 kali lipatnya. Saudi Arabia pesimis, Irak pesimis, Suriah pesimis, semuanya negara-negara Islam itu pesimis. Ya ada akhirnya. Jadi kocek Palestina bareng Israel. Coba mereka itu jangan pesimis, kan akhirnya menang. Apalagi ya kawan. Nah ini penting juga ya. Kalau kita ini kan punya semangat, kalaupun kalah maka kalah mulia. Kalaupun kita mati maka syahid menanti kita. Makanya Rasulullah sudah bersabda, kariman aumut syahidan. Sudahlah, kamu berjuangkan. Jangan kamu itu tolak-toleh kepada kalah ataupun menang. Kewajiban kamu hanya memperjuangkan kebenaran. Kalau kamu menang, maka kariman, kamu akan hidup dalam keadaan mulia. Kamu kalah, mut syahidan, kamu akan menjadi seorang yang syahid. Begitu. Taib. Ini seyogyanya dijadikan sebagai pedoman bagi para pejuang kebenaran, para dai. Jadi Rasulullah SAW itu ya kan berkeinginan untuk mengislamkan paman beliau, nggak berhasil. Tapi apakah Rasulullah kemudian berhenti mengajak sang paman ini untuk masuk Islam? Tidak berhenti. Tidak berhenti. Baik. Sampai akhir hayatnya pun tetap diusahakan oleh Rasulullah untuk bergabung dalam golongan ahlul haq. Tapi qadarullah, ya, takdir Allah menentukan lain. Itu sudah bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita, i'malu fasayarallahu amalakum. Kita berusaha beramal. Amal itu yang akan dilihat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan menangnya, bukan kalahnya, tapi usahanya kita, amal kita itu yang akan dilihat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi seorang dai, misalnya dia berdakwah ke sebuah tempat, Sajuhri,
dakwah sebuah tempat, sudahlah lakukan dakwah sebaik mungkin. Ini ya kadang-kadang kan hanya ya sepenting dakwah, tanpa menghiraukan etika, tanpa menghiraukan adat istiadat di tempat itu. Ini nggak benar juga. Jadi kita lakukan dengan sebaik mungkin sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Setelah itu serahkan hidayahnya mereka itu kepada siapa? Allah. Untuk memberikan hidayah itu bukan tugas kita. Ya, Allah kan mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Innallaha yahdi may yasha. Engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah siapa yang kau cintai. Tapi itu apakah membuat Rasulullah kemudian patah semangat untuk menarik orang-orang yang beliau cintai dalam golongan ahlul haq? Tetap Rasulullah usahakan. Demikian juga kita. Nggak boleh kita itu kemudian patah semangat gara-gara ditolak, gara-gara dimusuhi. Ya, bahkan jadikanlah rintangan itu sebagai penyemangat bagi kita. Ya, ada sebuah komunitas tertentu itu kalau mengajak ke kebenaran ya kawan, ngajak orang ngabojeng. Waktu ngajak orang ngabojeng main patapor, itu jangan semangat. Saya ditempelin saya, alhamdulillah gitu. Saya nuktok lah orang untuk mengajak dia sholat pakai patapor, alhamdulillah. Senang. Ya kita pati anu iya, tak pati tepak kia dakwahnya. Orang yang main tok-tok ayo di dalam kadang-kadang dalam keadaan sakit. Kan iya. Ya, tapi bukan masalah etika dakwahnya yang ingin saya sampaikan kepada antum. Yang wajib untuk kita tauladani semangatnya ini loh. Semangatnya. Patapor orang justru perak. Bangga itu kalau satu teman, saya kan sering berkumpul dengan kelompok yang saya maksud ini. Itu kalau cerita-cerita, saya pernah begini, saya pernah diginikan, saya pernah begini, saya pernah. Bangga. Begitu seharusnya antum, ayuhas sanatir, ya wahai para santri, semestinya begitu. Jangan kemudian gara-gara dicekal untuk dakwah, repot ya, lah nyari aman bayi. Mun nyari aman teh dung bayi bengkona ho. Jadawa, Anda memilih untuk memperjuangkan kalimat Allah, maka harus siap dengan rintangannya. Anda memilih jalan dakwah, harus siap dengan tantangannya. Tidak ada apa-apanya kita ya kawan kalau dibandingkan dengan rintangan yang dihadapi oleh Ustadz Fadlan Garamatan itu. Sampai kening pana, kening tombek dan lain sebagainya. Kita kan aman dari itu. Paling berai cakul cae. Paling berai beburung gonjengan. Biar burung gonjengan kan bengkok. Ya, mati repot. Paling berai cakul cae oreng. Cakul cae ruang mutak ruang orang. Kita kok cae mutak patek tinggal kita bilang, "Je kok manusia." Wis. Beni mutak beni batek. Sesungguhnya omongan orang itu akan menjadi sakit bagi hati kita, kan terserah kita sendiri sebetulnya. Ya terserah kita sendiri. Ya kalau kita ngambil ateh, kalau ateh jadilah sakit kita. Baik. Tapi kalau kita misalnya anggaplah itu hiburan, guyonan, maka justru sebaliknya yang sakit yang ngata-ngatain itu. Baik. Jadi kalau kita sendiri kemudian ya kawan terpengaruh dengan kalimat jelek yang disampaikan oleh orang yang menolak kebenaran, maka ini sakitnya akan jatuh ke kita, akan menimpa kita, dan mereka akan menjadi orang yang sukses. Gimana caranya? Sudahlah, angkep angin, ya udah ya, angkep angin, tolos. Saya sampai sekarang tersemangati dengan sebuah kalimat yang disampaikan oleh Abu Yazid Ahmad ketika saya mau pulang.
Ya Hasan, kalau kamu nanti di rumahnya berdakwah kok tidak ada rintangannya, periksa hatimu. Jangan-jangan kamu tidak ikhlas. Mungkin ikhlas batin di rintangan, aduh palang. Tapi kita jangan minta, ya Allah paling rintangan, ya Allah, jangan. Takut tidak bisa sabar, ya mun sabar. Tapi kalau rintangan itu ditakdirkan oleh Allah Ta'ala ada di hadapan kita, ya sudah kita hadapi dengan hati yang sabar. Baik. Seperti itu yang sudah dicontohkan oleh para ulama kita, para salafun saleh. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.